Mesir penuh DJ Nansuya. Tutuan lari kono tutuan lain seste tutuan keseko betul kami yang teni kuku. Creng. Oke, kita lanjut ke film Bajrangi Bhaijaan part 2 nya ya guys. Ketika sampai di kedutaan, rupanya sedang terjadi unjuk rasa dari warga India yang meminta Pakistan membebaskan warga India. Dan di balik gemuruhnya suara protes, Bajrani masuk dan meminta ke petugas di sana untuk memulangkan Syahida ke Pakistan. Namun, dikarenakan Syahida tidak memiliki identitas dan paspor, mereka menolaknya masuk ke kedutaan itu. Kerusuhan pun tak terelakkan, membuat mereka terancam. Bajrani pun berusaha menyelamatkan Syahida dari kerusuhan tersebut. Selama sebulan, Bajrani tidak bisa mengantar Syahida ke Pakistan. Kemudian mertuanya menyuruh Bajrani untuk menitipkan Syahida melalui sebuah agen travel. Karena biaya yang cukup mahal, Bajrani pun mengambil tabungannya untuk membayar travel itu. Sesampainya di agen travel, Bajrani lalu membayar dan meninggalkan Syahida dengan terpaksa. Ketika keluar dari agen travel, Bajrani melihat gelang persis seperti yang pernah dicuri oleh Syahida. Dia lalu bermaksud membeli dan memberikannya kepada Syahida. Namun, saat kembali dia melihat Syahida telah dibawa oleh agen travel itu ke sebuah hotel untuk dijadikan pekerja di sana. Melihat hal itu, Bajrani pun marah dan ngamuk di sana. Peristiwa itu membuat Bajrani memutuskan untuk membawa sendiri Syahida ke Pakistan. Sampai di perbatasan, Bajrani dibantu seseorang untuk melewati India menuju Pakistan tanpa menggunakan paspor, dan mereka akan menggunakan terowongan bawah tanah untuk menuju ke sana. Karena si Bajrani ini orangnya jujur, dia pun ingin izin dengan petugas di sana. Namun ketika pasukan Pakistan menemukan Bajrani, malah mengira kalau si Bajrani ini adalah seorang mata-mata dari India. Bajrani pun di sana yang berniat baik malah dihajar habis-habisan oleh pasukan tersebut. Dia disuruh kembali ke India, namun Bajrani bersikeras kembali lagi ke Pakistan. Dia juga berusaha keras meyakinkan pasukan itu bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahida ke rumahnya. Hingga akhirnya pasukan itu mengizinkan Bajrani melanjutkan perjalanannya. Ketika sedang istirahat dan makan di wilayah Pakistan, ada beberapa orang polisi. Syahida yang melihat borgol polisi merasa tertarik dan mengira borgol itu gelang. Dia pun mengambilnya. Bajrani dan Syahida lalu beranjak pergi, namun polisi itu melihat mereka dan menginterogasi Bajrani, kemudian menanyai perihal borgol yang hilang. Karena terbukti mencuri dan tidak bisa menunjukkan paspor, polisi pun menangkap mereka dan dibawa ke sebuah kantor polisi. Di sana ada seorang wartawan yang sedang meliput bernama Chan, ini orangnya. Dan ketika mendengar ada seorang warga India yang dituduh sebagai mata-mata, Chan lalu bergegas untuk berusaha meliputnya. Sampai di kantor polisi, Bajrani pun diwawancara dan dia berkata bahwa dirinya hanya ingin mengantarkan Syahida ke rumahnya. Di sana Syahida melihat kalender yang terdapat gambar pemandangan di mana dia tinggal. Dia pun memperlihatkan ke Bajrani. Ketika wartawan itu siap-siap meliput, Chan melihat Bajrani dan Syahida berhasil kabur. Chan pun mengikuti Bajrani yang berada di dalam bus. Lalu Chan sadar ketika mendengar bahwa Bajrani bukanlah mata-mata, melainkan dia adalah seorang warga India yang berusaha untuk mengantarkan anak yang tersesat di India. Dia pun sekarang menjadi respek dan berusaha untuk membantu Bajrani. Sampai di suatu masjid, mereka dibantu seorang ustadz untuk melewati penjagaan polisi di sana. Bajrani dan Chan pun menyamar menjadi wanita bercadar. Setelah melewati penjagaan, mereka melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya sambil terus diabadikan oleh Chan. Bajrani dan Syahida pun ke tempat biasa orang berdoa untuk mencari keberadaan keluarganya, dan bahkan mencoba menelpon stasiun televisi untuk memberitakan kejadian ini, namun semua menolaknya.
Chan lalu membuat liputan di sana tentang perjuangan mereka dan mencoba mengunggahnya di situs website. Tiba-tiba datang polisi yang menuduh mereka mata-mata India dan berusaha mengejarnya. Untung saja mereka masih tetap bisa kabur. Ketika melihat isi rekaman tersebut, Syahida melihat ibunya terekam di sana yang baru saja turun dari salah satu bis. Mereka pun sangat lega dan berusaha mencari bis yang membawa ibunya dari sopir bus tersebut. Kemudian didapatkan info desa di mana Syahida tinggal, yaitu Sultanpur. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka, lalu mereka menaiki bis dan menuju desa Sultanpur. Akan tetapi, rintangan masih terjadi dalam perjalanan. Semua bis dihentikan dan diperiksa oleh polisi. Bajrangi lalu memancing polisi agar Chan bisa membawa Syahida ke rumahnya. Perjalanan kaki itu Chan rekam hingga terlihat ibunya yang sedang memberi makan kambing. Melihat Syahida berlari menujunya, dia pun berlari menuju Syahida. Di sisi lain, Bajrangi yang dikejar oleh polisi tertembak dan ditahan di kantor polisi karena dituduh mata-mata dari India. Chan yang sudah mengunggah video mereka di website membuat hampir seluruh warga India dan Pakistan menyaksikan mereka berdua, lalu meminta seluruh warga India dan Pakistan menuju perbatasan untuk menyelamatkan Bajrangi. Ketika sudah di perbatasan, terlihat Bajrangi yang akan kembali ke India. Di sana ada Rasika dan keluarganya yang terharu menunggunya kembali. Di sisi Pakistan terlihat Syahida yang sudah berlari menyusul Bajrangi untuk berpisah dan mungkin itu pertemuan terakhir kalinya. Namun Bajrangi udah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Syahida nggak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh. Namun secara ajaib Syahida berhasil berbicara lagi. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya untuk keluar. Paman, itu kata pertama yang Syahida ucapkan. Dia bisa berbicara kembali bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis, tapi karena keinginannya untuk berterima kasih pada Bajrangi, orang asing yang baik hati yang peduli dan memastikan Syahida kembali ke orang tuanya. Dengan mengutamakan kejujuran dan keyakinannya walaupun harus dipukul, dia berhasil menuntaskan niatnya untuk mengantarkan anak yang terpisah dari ibunya. Film ini adalah contoh agar kita berbuat baik pada semua orang tanpa memandang status suku apalagi agama, karena salah satu tujuan hidup manusia adalah untuk melayani dan untuk menunjukkan kasih sayangnya membantu orang lain. Jadi segitu aja pembahasan film kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan subscribe untuk mendukung channel Mbak Jule semakin berkembang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.